Pernah nggak sih kamu dikatain, kamu tuh pendiam banget, nggak asik? Atau, kenapa sih nggak bisa lebih supel dikit? Dan kamu cuma diam, senyum, sambil dalam hati bilang, saya baik-baik aja kok. Nah, berhenti sebentar, karena justru kamu yang mungkin paling salah paham soal dirimu sendiri. Karena ternyata, introvert itu bukan satu tipe tunggal. Ada 4 wajah introvert yang sangat berbeda, dan ilmu psikologi modern sudah membuktikannya. Kemungkinan besar kamu selama ini salah mengidentifikasi dirimu sendiri atau bahkan salah menilai orang-orang terdekat di sekitarmu. Yuk kita bongkar semuanya hari ini bareng-bareng. Di era hustle culture, produktivitas instan dan media sosial yang serba ramai, introvert seringkali jadi pihak yang paling disalahpahami. Mereka dikira tidak bersemangat, tidak ambisius, bahkan tidak peduli. Padahal dunia ini penuh introvert yang mengubah sejarah. Einstein, Bill Gates, J.K. Rowling, bahkan Barack Obama mengaku introvert. Mereka tidak banyak bicara, tapi menggetarkan dunia dengan cara mereka sendiri. Memahami tipe introvert bukan sekedar urusan kepribadian. Ini soal self-awareness yang bisa mengubah cara kamu bekerja, membangun hubungan, dan merawat kesehatan mentalmu. Dan di tengah dunia yang makin cepat dan makin bising, kemampuan mengenal dirimu sendiri adalah salah satu keunggulan terbesar yang bisa kamu miliki. Itulah kenapa topik ini penting banget kita bahas sekarang. Selamat datang di Ritme Pikiran, podcast mingguan yang membantu kamu memahami dirimu sendiri lebih dalam melalui kacamata psikologi. Kalau ini pertama kali kamu mampir ke sini, senang banget bisa ketemu. Dan kalau kamu pendengar setia, terima kasih sudah selalu menemani di setiap episodenya. Kehadiran kamu di sini berarti banget. Di episode kali ini, kita akan bahas 4 tipe introvert berdasarkan penelitian psikologi modern dari Jonathan Cheek. Kamu akan tahu apa perbedaan mendasar dari keempat tipe tersebut, bagaimana cara mengenali mana yang paling dominan dalam dirimu, dan kenapa memahami ini bisa sangat mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri, hubunganmu dengan orang lain, bahkan pilihan kariermu. Sebelum masuk ke 4 tipenya, ada satu salah kaprah besar yang perlu kita luruskan dulu. Introvert bukan berarti antisosial, bukan berarti tidak suka orang. Perbedaan paling inti antara introvert dan ekstrovert adalah dari mana mereka mengisi ulang energinya. Introvert mengisi energi dari kesendirian dan ketenangan, sementara ekstrovert mendapatkan energi dari interaksi sosial. Sederhana, tapi sering diputarbalikkan. Jonathan Cheek, psikolog dari Wellesley College, melakukan penelitian mendalam selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa introvert tidak bisa disamakan satu sama lain. Hasilnya melahirkan model STAR, Social, Thinking, Anxious, dan Restrained. 4 tipe yang punya cara kerja berbeda, kekuatan berbeda, dan tantangan yang berbeda pula. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal mana yang paling jujur menggambarkan kamu. Tipe pertama, Social Introvert. Ini yang paling sering bikin orang bingung, karena tipe ini terlihat sangat sosial dari luar. Social introvert bisa bersosialisasi dengan sangat baik, bukan pemalu, bukan canggung, tapi mereka secara sadar memilih lingkaran kecil dan interaksi yang bermakna daripada kerumunan besar yang bising dan melelahkan mental. Pilihan itu bukan kelemahan, itu efisiensi sosial yang sangat tinggi. Kalau kamu social introvert, kamu mungkin sering merasa jauh lebih menikmati ngobrol mendalam satu-satu dibanding obrolan basa-basi di pesta besar. Kamu tetap hadir, tetap ramah. Tapi saat energimu penuh, kamu dengan sadar memilih untuk mundur dan mengisi ulang. Dan yang paling penting, kamu tidak merasa bersalah soal itu. Karena bagi social introvert, kualitas jauh lebih penting dari kuantitas dalam hal apapun, termasuk hubungan. Sekarang, bayangkan kondisi yang sedikit berbeda. Bagaimana kalau si introvert ini sebenarnya sangat menikmati kesendirian, bukan karena lelah bersosialisasi, tapi karena di dalam kepalanya ada dunia lain yang jauh lebih menarik. Nah, kita masuk ke tipe kedua, yang punya daya tarik tersendiri dan biasanya ditemukan di kalangan orang-orang paling kreatif dan inovatif di dunia. Tipe kedua, Thinking Introvert. Tipe ini sangat nyaman di dunia sosial,
Tapi pikiran mereka hampir selalu bekerja di dua jalur sekaligus. Satu jalur mengikuti percakapan yang sedang terjadi, satu jalur lain sedang menganalisis, membayangkan, dan menciptakan sesuatu dalam dunia imajinasi mereka sendiri. Psikolog menyebut ini rich inner life, kehidupan batin yang sangat kaya dan aktif. Kalau kamu sering tiba-tiba punya ide cemerlang di tengah malam, saat mandi, atau bahkan saat sedang ngobrol dengan orang lain, besar kemungkinan kamu adalah thinking introvert. Mereka bukan pendiam karena tidak punya yang ingin dikatakan. Justru sebaliknya, mereka memproses sesuatu begitu dalam sampai butuh waktu yang lebih lama untuk menemukan kata-kata yang benar-benar tepat dan jujur untuk diungkapkan. Dan sebelum kita lanjut ke tipe ketiga, saya mau tanya sebentar. Dari dua tipe pertama ini, apakah kamu sudah mulai merasakan ada yang klik dengan dirimu? Karena tipe berikutnya ini punya lapisan yang jauh lebih kompleks secara emosional dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka rasakan selama ini sebenarnya punya nama ilmiah dan penjelasan psikologis yang sangat jelas. Tipe ketiga, anxious introvert. Berbeda dari dua tipe sebelumnya, anxious introvert memilih kesendirian bukan karena mereka tidak ingin berinteraksi atau sedang berpikir, tapi karena situasi sosial memicu kecemasan yang nyata dan terasa secara fisik. Jantung berdebar, pikiran kosong tiba-tiba, rasa takut dihakimi, atau kekhawatiran berlebihan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka setelah percakapan selesai. Ini bukan sekadar sifat pemalu biasa. Dalam psikologi, ini berkaitan erat dengan social anxiety dan bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Kalau kamu merasa kelelahan bahkan sebelum acara sosial dimulai, atau kamu masih memikirkan dan menyesal soal percakapan yang terjadi berhari-hari yang lalu, itu bisa jadi tanda kamu masuk ke dalam kategori tipe ketiga ini. Tapi satu hal yang paling penting untuk digarisbawahi di sini, anxious introvert bukan berarti lemah. Ini adalah sistem waspada otak yang bekerja terlalu keras. Dan kabar baiknya, sistem ini bisa dilatih dan dikalibrasi ulang. Terapi kognitif perilaku atau yang dikenal dengan CBT, latihan mindfulness, dan paparan bertahap terhadap situasi sosial adalah beberapa pendekatan yang sudah terbukti sangat efektif untuk tipe ini. Ada harapan, selalu ada jalan. Sekarang, kita masuk ke tipe terakhir yang mungkin paling misterius di antara keempatnya. Kalau tipe-tipe sebelumnya punya alasan yang terasa kuat dan mudah dipahami, tipe keempat ini kadang bikin orang di sekitarnya garuk-garuk kepala dan bertanya-tanya, sebenarnya dia itu tipe orang yang seperti apa? Kok susah ditebak? Kok butuh waktu lama untuk mulai? Tipe keempat, restrained introvert. Mereka adalah orang-orang yang secara alami lambat dalam memulai sesuatu, bukan karena malas, bukan karena tidak antusias, tapi karena mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk mengamati situasi, mempertimbangkan pilihan, dan merasa benar-benar aman sebelum mereka mau membuka diri atau ikut terlibat. Mereka tidak impulsif, mereka sangat deliberate dalam setiap langkah yang mereka ambil. Di dunia kerja, restrained introvert sering dianggap kurang produktif di awal proyek. Tapi begitu mereka sudah merasa comfortable dengan lingkungannya, mereka bisa menjadi salah satu kontributor paling konsisten, paling dapat diandalkan, dan paling minim kesalahan dalam sebuah tim. Mereka bukan lamban, mereka sangat teliti. Dan di dunia yang serba terburu-buru ini, ketelitian dan konsistensi adalah kualitas yang semakin langka dan semakin mahal harganya. Setelah perjalanan panjang membahas keempat tipe tadi, ada satu hal yang benar-benar ingin saya sampaikan dari dalam hati ke hati. Ini bukan soal data, ini bukan soal teori, ini soal kamu. Selama ini mungkin kamu sudah terlalu keras menghukum dirimu sendiri karena tidak bisa menjadi versi yang dunia minta dari kamu. Terlalu sering meminta maaf atas cara kamu hadir dan cara kamu diam. Kamu tidak terlalu pendiam, kamu tidak antisosial, kamu tidak bermasalah. Kamu hanya punya cara yang berbeda dalam memproses dunia di sekitarmu. Dan itu bukan cacat karakter,
Itu adalah arsitektur pikiran yang sangat unik yang hanya kamu miliki. Memahami tipe introvertmu bukan soal memberikan label pada dirimu sendiri. Ini soal akhirnya memberi dirimu izin untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa rasa bersalah. Carl Jung, filsuf dan psikolog Swiss yang pertama kali memperkenalkan konsep introvert dan extrovert kepada dunia, pernah berkata bahwa tujuan hidup bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Dan menjadi utuh dimulai dari sini, dari keberanian untuk mengenali siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang orang lain harapkan dari dirimu. Keberanian terbesar bukan menghadapi dunia, tapi menghadapi cermin dengan jujur. Kamu tidak perlu menjadi lebih banyak berbicara untuk dianggap berkontribusi. Kamu tidak perlu hadir di setiap acara untuk dianggap peduli. Kamu tidak perlu berpura-pura ekstrovert di dunia yang sangat mengagungkan keramaian. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri secara penuh, dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kenapa kamu adalah kamu dan betapa berharganya cara pandangmu yang berbeda itu untuk dunia ini. Sekarang giliran kamu. Dari keempat tipe tadi, social, thinking, anxious, dan restrained, kira-kira mana yang paling kuat mewakili dirimu? Atau mungkin kamu merasa punya kombinasi dari beberapa tipe sekaligus? Itu sangat normal dan sangat mungkin terjadi. Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya, karena saya benar-benar penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Dan kalau episode ini membantu kamu melihat dirimu dengan cara yang lebih lembut, lebih jelas, dan lebih penuh kasih sayang, yuk gabung bersama komunitas Ritme Pikiran. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Karena di sini, kita tidak sekedar belajar psikologi, kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih sadar tentang diri sendiri.